Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi Ramdhani. Langsung saja, saya kali ini akan mempresentasikan eh, jurnal karya dari Haris Iswanto, Ahmad Solikin, dan Wahyu Ibrahim dengan judul perancangan dan implementasi security system pada sepeda motor menggunakan RFID sensor berbasis Raspberry Pi. Latar belakang diadakannya penelitian ini atau diadakannya alat ini adalah sepeda motor merupakan kendaraan yang lazim digunakan oleh semua orang, mulai dari kalangan atas, menengah, sampai kalangan bawah. Sayangnya, bersamaan dengan itu, tingkat kriminalitas pencurian sepeda motor pun semakin banyak terjadi. Sejauh ini, produsen sepeda motor memang sudah menerapkan sistem keamanan tambahan pada sepeda motor buatan mereka, seperti adanya ignition key atau shutter key. Namun, kenyataannya sistem keamanan tersebut masih bisa dengan mudah dibobol oleh oknum spesialis pencurian sepeda motor. Seiring dengan kemajuan teknologi, tantangan bagi produsen sepeda motor untuk menciptakan sistem kendaraan yang lebih tinggi pun terus meningkat demi menciptakan rasa aman bagi konsumennya. Untuk mengatasi masalah ini, maka dirancang sebuah sistem keamanan tambahan pada sepeda motor dengan memanfaatkan modul RFID. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan suatu perangkat telekomunikasi data dengan menggunakan gelombang radio untuk melakukan pertukaran data antara sebuah reader dengan suatu electronic tag yang ditempelkan pada suatu objek tertentu, menurut Daniel et al. 2007. Selain itu, akan ditambahkan pula modul GPS sehingga user dapat mengetahui di mana letak sepeda motornya berada. Sepeda motor konvensional hanya menggunakan kunci kontak biasa untuk mengonkan sistem kelistrikan pada sepeda motor. RFID juga bisa dimanfaatkan untuk keamanan pada rumah. Tujuan penelitian ini atau tujuan dari alat ini yang pertama, membuat alat keamanan tambahan pada sepeda motor dengan memanfaatkan modul RFID, modul RF, dan modul GPS. Yang kedua, mengetahui lokasi di mana sepeda motor berada secara real time via SMS yang dapat terhubung dengan aplikasi Google Map. Yang ketiga, mengurangi tidak kriminal pencurian sepeda. Untuk alat dan bahan pembuatan alat ini, itu yang pertama ada RFID atau Radio Frequency Identification, yaitu merupakan sistem yang mentransmisikan identitas tertentu berupa nomor unik dari suatu objek menggunakan gelombang frekuensi radio. Teknologi ini termasuk bagian dari teknologi identifikasi otomatis seperti barcode, optical character reader, dan beberapa teknologi biometrik seperti retial scan. RFID atau modul frekuensi radio adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirim atau menerima sinyal radio dari dua perangkat. Fitur-fitur yang dimiliki oleh teknologi RFID ini menjadi keunggulan dari teknologi RFID jika dibandingkan dengan sistem identifikasi
lainnya seperti barcode dan kartu magnetis. Yang kedua, bahan kedua ada RF modul. Hampir sama seperti RFID, namun RF atau radiofrekuensi merupakan perangkat elektronik yang digunakan hanya untuk mengirim atau menerima sinyal radio antara dua perangkat. RF modul yang digunakan adalah RF modul 433 MHz AK RXB17L. Terdapat dua komponen yaitu transmitter modul dan receiver modul yang menggunakan modulisasi ASK atau amplitude shift keying. Merupakan ASK tersebut merupakan bentuk modulisasi amplitudo yang mewakili data digital seperti variasi amplitudo gelombang pembawa gitu. Yang ketiga ada GPS atau gelombang positioning system. Merupakan suatu sistem pemantauan jarak jauh yang menggunakan satelit GPS sebagai penentu lokasi kendaraan atau aset bergerak dengan tepat dan akurat dalam bentuk titik koordinat lokasi dari kendaraan atau aset, kemudian ditampilkan di peta digital yang dapat sangat mudah dimengerti bahkan oleh orang-orang yang tidak pernah membaca peta sekalipun. Pada GPS tracker dipasang di kendaraan, receiver GPS akan segera menerima sinyal koordinat di mana posisi kendaraan berada. Seperti beberapa detik sekali, SIM card yang dipasang dalam GPS tracker akan mengirimkan koordinat posisi kendaraan server pelacakan dengan menggunakan jaringan GSM atau GPRS. Begitu. Untuk perancangan sendiri dapat dilihat seperti ini. Ada beberapa komponen yang belum saya sebutkan, yaitu ada yang pertama ada relay, yang kedua ada LCD, yang ketiga ada batu baterai, dan yang lain terdapat pada motor, yaitu spool, kiprok, CDI, dan coach. Begitu. Untuk gambaran umum rancangan pada sepeda motor dengan memanfaatkan sensor RFID dan RF modul dan GPS modul, jalur kelistrikan sepeda motor yang menuju ke siaran pengapian atau CDI akan diputus, kemudian disambungkan dengan sebuah relay modul 2 channel. Satu channel digunakan untuk identifikasi RFID dan channel lainnya disambungkan dengan RF receiver modul. Relay channel ini dipasang pada bagian output dari dioda kiprok tegangan 12 volt yang menuju ke CDI sehingga menyalakan kelistrikan sepeda motor tersebut. Kunci kotak dan relay modul harus berbeda, maksud saya harus berada pada posisi on agar arus 12 volt DC akan selalu menuju relay dan dapat diputus dan disambung dengan relay. Begitu. Untuk flowchart sistemnya seperti ini. Yang pertama ada inputan dari kunci kontak. Kunci kontak harus on. Selanjutnya ada RFID tag
yang dimana kita menempelkan tag RFID, maka motor baru bisa menyala. Jika benar, maka motor akan menyala. Jika kita tag dengan kartu yang salah, maka motor tidak akan menyala. Selanjutnya, relay akan on, LCD terbaca wheel count, sistem ID sudah siap, dan selanjutnya motor sudah siap dipakai. Untuk cara kerja sendiri mungkin udah sedikit saya jelaskan tadi. Untuk RFID sensor untuk menyalakan kelistrikan motor sebagai tagnya, sebagai second double kunci lah, double kontak, RF modulnya sebagai receiver, dan GPS tracker sebagai titik di mana lokasi motor kita berada, dan lain sebagainya. Untuk pengujian dan hasil secara simulasi dan tetapi udah dijalankan, pengujian RFID digunakan mengetahui tingkat keberhasilan pembacaan transponder oleh RFID reader. Tingkat keberhasilan ini diukur dari seberapa jauh jarak antara transponder dengan reader dan seberapa besar sudut antara transponder dan reader yang masih mampu dideteksi atau dibaca oleh tanpa ada kesalahan. Untuk hasil pengujian jaraknya ada seperti ini. Di jarak 0 km masih 0 cm mendeteksi, dan maksimal ada di jarak 4 cm. Jadi di atas 4 cm itu GPIO 21 akan low yang artinya memberikan inputan kepada Raspberry-nya 0. Jadi secara langsung status relay akan off. Maka dari itu, jika RFID dijauhkan lebih dari 4 cm atau 4,5 cm, maka motor akan mati. Apabila kartu RFID didekatkan ke motor sedekat 3,5 cm atau kurang dari 4 cm, maka secara otomatis kelistrikan motor akan menyala. Untuk sudut-sudutnya itu hampir sama, namun lebih disarankan berada di sudut 0 sampai 60 derajat karena mungkin lebih efisien. Untuk pengujian RF modul seperti ada di tabel ini. Jadi RF modul ini akan mendeteksi inputan setelah dapat mencapai 20 meter jaraknya. Output RF modul high dan status relay 2 itu akan on. Mohon maaf, saya cas dulu.
Baik, saya lanjutkan untuk jarak di atas 20 meter, minimal 20 meter atau lebih tepatnya di 23 meter, RF modul sudah tidak terdeteksi dengan output output RF modulnya low dengan status relay 2 akan off atau mati. Hampir sama kayak yang tadi pada jarak bentar. Nah, pengujian RF modul tetapi dengan penghalang tembok, jarak pada maksimal terdeteksi ada di 1 meter. Jadi apabila RF modul ini berada di luar jangkauan atau di tembok atau terhalang tembok, maksimal terdeteksi adalah 1 meter. Begitu. Untuk pengujian GPS seperti tabel di bawah ini. Untuk percobaan pertama, waktu pengiriman SMS pada jam 10 lebih 19 menit 34 detik. Waktu penerima SMS yaitu pukul 10 lebih 20. Untuk lama waktu responnya itu ada di 26 detik. Sampai dengan percobaan kelima itu lama waktu respon terlama itu ada di waktu percobaan kedua, di mana jam 10 lebih 41 itu diujikan, dikirim SMS, dan waktu penerima SMS jam 10 lebih 42. Untuk gambar-gambarnya seperti ini. Gambar lokasi titik lokasi motor dan gambar SMS dari GPS. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, pada pengujian RFID, jarak maksimal yang dapat dideteksi antara transponder dengan reader adalah 4 cm. Sedangkan sudut antara transponder dan reader yang dapat dideteksi adalah 0 derajat sampai 60 derajat dan 120 derajat sampai 180 derajat. Pada pengujian GPS modul, rata-rata waktu yang dibutuhkan GPS untuk mengirimkan SMS balasan untuk mengirim berisi data lokasi motor, waktu rata-rata waktunya adalah 27 detik. Dihitung sejak SMS dikirim oleh pengguna. Yang ketiga, pada pengujian akurasi GPS modul, tingkat kesalahan yang terjadi adalah 10 meter yang diukur dengan menggunakan fitur ukur jarak antara my location dengan titik yang dituju oleh GPS modul pada aplikasi Google Maps. Pada pengujian RF modul, jarak maksimal untuk berkomunikasi antara TX dan RX modul adalah 20 meter apabila diuji tanpa penghalang. Sedangkan pengukuran RF modul dengan penghalang berupa tembok solid dengan ada ventilasi bagian atas maksimalnya 1 meter. Begitu untuk harga sendiri, harga membuat perancangan security system ini dimulai dari Raspberry-nya untuk mikrokontrolernya itu
ada di harga 126.000. Relaynya ada di harga 6.000, GPS-nya 60.000, transmisternya 12.000, receivernya 25.000, LCD 30.000, dan RFID plus kartunya ada di harga 15.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk presentasi 1 dan presentasi 2 masih menggunakan jurnal asli, belum menggunakan PowerPoint karena desakan waktu. Begitu dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.